Susi, NPM 21D207057. Di sini saya ada tugas yang namanya anatomi fisiologi, menjelaskan sistem endokrin. Nah, kalau untuk sistem endokrin contohnya seperti ini. Oke, yang terutama dari sistem endokrin ini yaitu hipotalamus. Hipotalamus itu terletak di bagian otak, dia berwarna kehijauan. Terletak di dasar otak, hipotalamus menggerakkan sistem endokrin yang bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, nafsu makan, rasa haus, tidur, suasana hati, dan pelepasan hormon-hormon dari kelenjar lain. Nah, setelah hipotalamus, ini kita ke hipofisis atau sering dikenal dengan pituitari. Nah, kalau untuk hipofisis atau pituitari ini letaknya itu di bagian dasar hipotalamus, berukuran tidak lebih besar dari kacang polong, dianggap sebagai kelenjar kontrol utama yang mengontrol banyak fungsi kelenjar endokrin lainnya. Nah, setelah itu hipofisis itu terbagi menjadi 2 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang lobusnya berbeda. Adapun lobusnya yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Ya, jadi dia terlihat gitu. Nah, kalau untuk lobus anterior, nah dia lobusnya itu seperti ini. Ini yang namanya lobusnya. Oke. Lobus anterior. Hormonnya yaitu di sini dia mencakup ada berapa hormon. Pertama hormon TSH. Setelah hormon TSH ada hormon ACTH, FSH, hormon GH, PRL, endorphins. Nah, kalau untuk dari TSH sendiri, hormon TSH yaitu fungsinya merangsang kelenjar tiroid kasteroid. Kalau untuk TSH yaitu merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Nah, kalau untuk yang namanya ACTH ini yaitu merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid, kortikosteroid. Oke, adapun untuk FSH FSH yaitu mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Nah, kalau untuk LH, kalau untuk LH sendiri yaitu mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Oke, jadi bisa untuk ovarium buat wanita dan testis buat laki-laki. Sekarang yang namanya hormon di sini hormon prolaktin. Ya, prolaktin. Jadi kalau untuk hormon prolaktin sendiri yaitu menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Jadi ini prolaktin berfungsi di bagian wanita, dia untuk memproduksi kelenjar air susu. Ya, memproduksi kelenjar air susu itu fungsi dari prolaktin sendiri. Adapun untuk GH ini yaitu merangsang pertumbuhan tulang. Oke, dia merangsang pertumbuhan tulang. Nah, adapun untuk yang namanya endorphins, nah untuk endorfin ini yaitu mempengaruhi otak, ya. Jadi endorfin itu khusus bagian otak. Nah, kalau itu yang namanya bagian lobus anterior. Sekarang lobus posterior. Lobus posterior itu ada 2, yaitu oksitosin sama ADH. Ini oksitosin sama ADH nih ya. Kalau untuk oksitosin sendiri, oksitosin itu yaitu membantu merangsang kontraksi otot pada uterus dan payudara. Ya. Nah, kalau adapun ADH yaitu
vasopressin atau antidiuretik hormon gitu ya, menjaga kadar air dalam tubuh. Oke. Adapun untuk gambarnya, kalau untuk gambarnya dia bagiannya seperti ini. Ini gambar-gambarnya. Jadi ini ada yang namanya lobus anterior. Jadi lobus anterior dia banyak ya. Nah, kalau untuk bagian sini lobus posterior. Jadi kalau untuk sini biar saya sebutkan lobus anterior. Kalau untuk yang A ini yaitu ovarium. Jadi ovarium dia itu menghasilkan hormon PSH dan hormon LH, dibantu oleh hormon PSH dan LH. Nah, kalau untuk yang kedua ini, yang B ini dibantu oleh GH gitu ya. Kalau untuk C ini berarti kita sudah tahu ya, hormon prolaktin, itu memproduksi kelenjar air susu. Sementara yang D ini ACTH. Oke. Kalau untuk bagian E ini TSH, kalau ini sama prolaktin ya, atau oksitosin. Oksitosin sama dengan membantu merangsang kontraksi otot pada uterus dan payudara. Oke, ini ya uterus dan payudara. Kalau untuk bagian G, ini tadi F, ini G. Kalau untuk G ini, dia yaitu oksitosin lobus posterior. Oke, ini bagian uterus atau ovarium gitu ya. Kalau untuk H ini yaitu ADH, posterior atau ginjal, untuk memelihara konsentrasi cairan. Oke, gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi letak kelenjar tiroid. Ini dia tampak dari depan. Ya, ini kelenjar tiroid. Nah, letak kelenjar tiroid dan paratiroid keduanya terletak di bagian depan leher. Ini ya, terletak di bagian depan leher. Tiroid menghasilkan hormon-hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung. Sedangkan kelenjar-kelenjar paratiroid mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh. Oke. Jadi kalau untuk di sini dia rawan dengan gondok. Di sini batang tenggorokan. Ini yang namanya kelenjar tiroid dan ini nadi tiroid. Oke. Nah, adapun di sini dia ada gambarnya. Jadi kalau ini tampak dari depan, ini dari samping. Nah, kalau kelenjar tiroid dia di sini ya. Kalau paratiroid itu ada yang namanya titik kuningnya ini. Dia ada 4. Ada 4 titik kuning. Nah, kelenjar paratiroid itu atau sering disebut dengan kelenjar anak gondok. Nah, terletak di dekat kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu parathormon dan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Oke. Ya. Nah, untuk selanjutnya dia kan di sini ada bagian yang namanya kelenjar adrenal atau yaitu tadi anak ginjal. Oke. Kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kalau untuk kelenjar adrenal atau anak ginjal yaitu terletak dia menempel pada bagian atas ginjal. Bagian kulit menghasilkan kortison yang berfungsi mengatur metabolisme dan mengatur keseimbangan air dan garam. Sedangkan bagian sumsum atau medula, sumsum bagian menghasilkan adrenalin, epinefrin yang berfungsi mempengaruhi denyut jantung, mengatur otot-otot kandung kencing, juga mengatur kadar gula darah dan cara mengubah glikogen menjadi glukosa. Oke, selanjutnya ada yang namanya pankreas. Nah,
Jadi pankreas ini terletak di bagian belakang lambung yang menghasilkan insulin dan glukosa yang mengatur kadar gula darah. Oke. Di sini yang namanya pankreas. Ini pankreas, ini pankreas. Nah. Oke. Jadi kalau untuk di sini ada kelenjar kelamin. Kalau untuk laki-laki disebut dengan testis. Kalau untuk wanita ada ovarium. Nah, pada wanita terletak ovarium terletak di kedua sisi rahim. Ini terletak di kedua sisi rahim wanita. Ovarium mengandung sel telur yang diperlukan untuk reproduksi dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi adapun hormon yang dihasilkan ini yaitu dihasilkan oleh bagian kelenjar kelamin pada wanita kan. Hormon yang dihasilkan estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Oke. Nah, pada progesteron yang tadi pertama estrogen dan progesteron. Progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Kalau untuk pada laki-laki terletak di bagian testis. Ini terletak bagian testis. Hormon yang dihasilkan terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Gitu ya. Jadi itulah yang namanya bagian sistem-sistem endokrin. Baik, hanya di sini penjelasan saya akhiri.